Halo guys, kembali lagi bersama kami di Maestro Audio, inspirasi pemasangan audio dan aksesoris di mobil kamu. Kembali lagi bareng sama gua Michael. Kali ini kita di pertengahan tahun 2024, kita mendapatkan kabar baru yaitu adalah ada produk terbaru yang dikeluarkan dari Orca, yaitu Orca ADR 9510 HDX Series. Bila di video sebelumnya kita udah pernah bahas HDX Series juga, kali ini adalah produk terbaru di tahun 2024, yaitu adalah produk refreshment penyegaran dari seri HDX yang sebelumnya. Nah, jadi di HDX terbaru ini guys, banyak sekali perbedaan signifikan dan upgrade yang menarik banget nih untuk kita bahas. Oke guys, sekarang kita akan kupas tuntas apa sih perbedaannya, dan kita akan melihat impresi serta review dari produk terbaru head unit Android Orca ADR 9510 HDX Series dari segi hardware, software, fitur, dan juga seperti apa kualitas audionya. Pertama, kita bahas dulu kemasannya guys ya. Tentunya dari kemasannya ini HDX series terbaru ini berubah total dari yang sebelumnya. Jadi ini buat teman-teman biar tahu dan tidak ketinggalan info, HDX series yang terbaru ini adalah dusnya warna hitam, bila yang dulu warnanya putih ya. Dan ini kemasannya tampil lebih elegan dengan tulisan ini Orca HDX, dan juga ada perbedaan sedikit di fitur home interface-nya ya, home UI-nya udah beda, dan juga di sini ada tagline-nya yaitu Driving Redefined with ChatGPT AI, yang nanti akan kita bahas adalah fitur AI yang ada di head unit ini. Kemudian juga di sini HDX series ini ya tetap dengan flagship series yaitu 2K dengan layar yang 2K 2000 pixel. Dan kita bahas secara speknya. Jadi dari segi hardware-nya, inovasi terbaru yang ada di Orca HDX series ini ada pada chipsetnya yang sekarang sudah memiliki processing power hingga 2,7 GHz, yaitu dengan octa-core A76 Cortex prosesor dengan juga RAM 8GB serta ROM 256 GB. Dan terlebih itu guys, layarnya ini ya tetap mengusung 2K atau 2000 kali 1200 resolusi layarnya, dan sudah QLED. Dan juga di HDX ini tentunya high definition experience terletak pada layarnya, yaitu surface area-nya itu jadi lebih besar. Dia di 9,5 atau penambahan setengah inci dari head unit pada umumnya, karena bezelnya itu yang hitamnya lebih tipis, jadi lebih besar di layar glassnya. Dan kemudian secara spek, kalau dari kita lihat di depan, hardware-nya full glass semua ya, jadi sudah tidak ada tombol-tombol lagi sama dengan HDX sebelumnya. Finish bodinya ini juga solid banget ya, dengan tekstur yang bagus seperti aluminium alloy ya, ini bahannya. Dan juga ini belakangnya heatsinknya dengan heat fan. Dan ada yang perbedaan nih guys, bisa teman-teman lihat ya. Sekarang ini di bagian belakangnya ini ada optical out untuk toslink ya, output suaranya, jadi sudah membuat format digital audio. Dan juga di sini sekarang ada GPS, dan juga ini WiFi Bluetooth-nya yang udah 5G, dan juga ini sudah ada beberapa soket-soket pin ya, seperti yang sebelumnya. Overall ini aluminium heatsinknya jadi lebih slim ya dari yang sebelumnya, kita bisa lihat. Dan juga ini terasa lebih berbobot. Dari segi hardware-nya juga solid, dan ada list chrome di sini ya, bagian-bagian kisi-kisi belakangnya terlihat ada kisi list chrome di sini. Oke, itu dari segi hardware-nya. Kedua, dari segi software, banyak sekali penyegaran yang kami rasakan major updates di seri HDX ini guys. Yuk kita lihat. Jadi pertamanya, paling terlihatan itu adalah home UI-nya ya. Sekarang sudah berbeda banget dari yang sebelumnya. Kalau yang seri HDX sebelumnya itu mungkin mirip ya sama yang Pro Plus. Kalau ini HDX benar-benar memiliki ciri khas home UI yang sendiri. Dan di sini fitur yang utama adalah ada voltage meter
Ya, di sini kita bisa melihat voltase setrum yang masuk ke head unit. Jadi supaya kita tahu, bisa membantu juga untuk kita mengetahui bagaimana kesehatan dari aki baterai mobil kita. Ya, jadi ini berfungsi ya. Kita udah tes tadi kalau misalnya kita kecilin setrumnya, dia akan berkurang. Jadi 10,6 volt ya. Jadi bisa tahu berapa setrum yang masuk ke dalam head unit. Nah, ini bertambah. Jadi bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, oke. Nah, jadi untuk kemudian dari segi fiturnya, kita juga bisa lihat nih guys, ada widget di kanan. Jadi ini kalau misalnya kita pencet, dia akan berubah. Ada 3 mode, yaitu ada drive, kemudian ada DVR, dan juga ada maps. Nah, jadi ini bisa teman-teman pilih sesuai dengan preferensi. Dan kemudian di sini juga ada musik ya, untuk dari USB musik, radio, dan juga ada aplikasi-aplikasi yang ini bisa kita custom sesuai dengan keinginan kita. Dan dari menunya juga so far semuanya sama ya, dan aplikasi yang baru mungkin ada DSP ya, dan juga di sini sudah dilengkapi dengan built-in features seperti voice command, dan juga sudah ada, dan ini stereo core ini adalah aplikasi untuk kita bisa mengubah avatar mobil kita ya. Jadi kita bisa pilih misalnya mau mobil yang berwarna hitam atau warna lain. Dan juga di sini ada banyak pilihan ya, ada mobil yang SUV, mobil ini kayak Porsche ya, dan juga ini ada sedan mirip Tesla sih. Nah, kita coba misalnya kita mau pilih yang ini, dan juga kita bisa pilih platnya apa gitu. Wah, oke. Dan ini juga tetap assistive touch-nya ada di kanan ya, sama dengan seri HDX sebelumnya. Ya, dari fitur UI kurang lebih seperti itu ya guys ya. Tapi satu hal yang gue notice banget setelah penggunaan dari HDX series ini, yaitu respon speed-nya itu lebih cepat ya. Responsnya itu, refresh rate-nya juga lebih responsif. Terasa banget gitu, yang upgrade dari hardware-nya pastinya juga membantu software jadi bisa lebih responsif. Dan fitur unggulan yang ada di seri HDX ini tentunya pada artificial intelligence, yaitu ChatGPT AI. Nah, jadi untuk ChatGPT-nya ini kita bisa aktifkan, kita bisa panggil dengan kita menyebut Hi GPT. Jadi penggunaannya itu kita bisa melihat ada banyak persona di ChatGPT-nya ini. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa persona ChatGPT yang bisa kita gunakan, yaitu ChatGPT yang umum. Ini GPT, kemudian ada Dave, ya. Ya, Dave itu dia yang ahli mekanik, kemudian ada James yang ahli ini ya, ada James, ada Henry, dan Mark. Ya, teman-teman bisa melihat di sini ada dia masing-masing itu punya keunggulannya atau spesialisasi dari jawaban yang akan diberikan. Kita udah cobain di mobil ya, teman-teman bisa melihat videonya setelah satu ini, bagaimana impresi kami saat menggunakan ChatGPT AI di HDX series ini. Ceritakan legenda Malin Kundang. Dulu kala di sebuah desa kecil di tepi pantai, hidup seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Ia hidup dalam kemiskinan, tetapi memiliki impian besar untuk mengubah hidupnya. Suatu hari, sebuah perahu besar tiba di desa dan Malin Kundang pun ikut naik perahu tersebut. Hai GPT. Halo, saya GPT. Halo, saya Dave, ahli mekanik terampil untuk membantu Anda berkendara dengan aman. Lampu depan saya tidak menyala. Kenapa ya?
Apakah lampu depan Anda tidak menyala sama sekali atau hanya menyala redup? Juga, apakah lampu belakang berfungsi dengan baik? Jika lampu belakang menyala normal, kemungkinan besar permasalahannya adalah pada kelistrikan atau soket lampu depan. Anda bisa memeriksa kabel dan soket lampu depan untuk melihat apakah ada korsleting atau koneksi yang longgar. Jika masih belum bisa menemukan masalahnya, mungkin perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh teknisi mobil. Oke guys, tadi kita udah lihat sedikit cuplikan bagaimana impresi kegunaan ChatGPT AI ya. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan dengan ChatGPT AI ini, tergantung dengan kebutuhan kita. Kita bisa nanya bagaimana kondisi di jalan, kita bisa nanya di mana tempat ganjil genap ya. Dan juga ada banyak persona yang bisa kita pilih tadi ya, ada manajer kesehatan, ada spesialis lalu lintas gitu ya, dan pastinya membuat perjalanan kita menjadi lebih seru dan interaktif. Nah, jadi untuk software pastinya keunggulan itu ada pada artificial intelligence, dan ini mungkin menurut saya adalah fitur pertama yang pernah AI dimasukkan ke dalam head unit Android, dan potensinya masih gede banget ya ke depannya. Mungkin akan banyak sekali fitur-fitur yang bisa di-upgrade, semoga ke depannya dengan AI ini jadi bisa lebih adaptif lagi dengan kebutuhan kita saat berkendara. Oke guys, jadi head unit Orca HDX series ini sudah memiliki fitur basic multimedia seperti radio, Bluetooth, ya, USB musik, itu juga semuanya sudah tersedia di fitur dari Orca HDX series ini. Dan kita lihat kelengkapannya ya. Kelengkapannya kita sudah mendapatkan 3 buah USB port. Ya, ada 3 buah USB port, ini bisa digunakan untuk tempat penyimpanan perekaman DVR ataupun untuk multimedia, untuk musik dan video. Dan kemudian di sini kita juga mendapatkan soket power harness yang Toyota. Plug and play ini udah free, dan teman-teman bisa juga mencari soket yang sesuai dengan mobil kalian. Itu ada di pasaran ya, banyak. Dan juga ini kita mendapatkan soket kamera, soket pre-out RCA untuk audionya. Satu set sudah dapat. Dan ini ada video dongle output untuk rear seat entertainment, untuk headrest ataupun roof monitor. Jadi nanti bisa dikumpulkan di sini dan dicolok ke USB portnya dulu, dan lalu di-connect ke ya, jadi ini di-connect ke RCA ya. Jadi dari 3 ini satunya bisa dipakai untuk video dongle. Kemudian kita juga sudah mendapatkan mic eksternal ini untuk menambah supaya lebih sensitif lagi suara yang masuk dari mikrofon head unit. Dan juga kita mendapatkan 1 buah GPS. Dan untuk fitur dari Orca HDX series ini juga sudah support dengan kamera mundur AHD, dan juga untuk teman-teman yang menginginkan kamera yang lebih komplit, teman-teman bisa pakai Orca yang kamera 360. Ini juga sudah support di seri HDX ini. Nah, kita akan kasih lihat cuplikannya nih guys, saat pemasangan HDX series dengan kamera 360 built-in Orca yang seri QW668 ini ya. Ini yang kamera 360 untuk di Android. Dicuplikan yang satu ini. Oke guys, untuk fitur lainnya, Orca HDX ini juga sudah dilengkapi dengan fitur konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, untuk wireless Apple CarPlay ini, teman-teman bisa memilih nanti bisa pakai Bluetooth ya, tinggal connect,
dan akan langsung connect ke aplikasi Z-Link yang ada di layar, dan juga bisa melalui kabel, yaitu dengan menghubungkan iPhone ke USB port yang ada di sini. Sama halnya juga dengan Android Auto, untuk teman-teman yang punya smartphone Android itu bisa melalui kabel maupun juga wireless. Nah, buat teman-teman yang HP-nya bukan iPhone dan juga bukan Android ya, contohnya kayak Huawei, itu juga bisa pakai fitur wireless mirroring. Nah, selain dari fitur konektivitas, kita juga bisa menggunakan fitur native apps dari Android yang sudah diinstal di Orca HDX ini, dan teman-teman bisa menggunakan caranya dengan connect ke internet melalui setting WiFi, dan kemudian kita mengaktifkan personal hotspot dari smartphone kita, dan setelah itu kita akan bisa menggunakan seluruh aplikasi yang sudah diinstal di Play Store maupun yang sudah terinstall di Android ini. Ya, contohnya kita membuka YouTube atau Google Maps ya, ini yang sudah pre-installed di dalam smartphone, di dalam Orca HDX series ini. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan dan juga bisa menggunakan seluruh fitur yang ada di sini. Orca HDX ini selain dari memanjakan mata kita dengan fitur layar yang sudah 2K dan sudah HD, dia juga memanjakan kita dari sisi telinga kita karena fitur audio ini juga sudah mumpuni banget nih guys. Jadi untuk Bluetooth-nya sudah menggunakan Bluetooth 5.3 yang HD, dan juga sudah bisa membaca file high-res seperti WAV, FLAC, DSD, itu juga sudah bisa dibaca, disupport dari multimedia player yang ada di HDX series ini. Kemudian untuk segi spek, dia juga sudah menggunakan power amplifier yang bagus ya, udah MOSFET dan juga quad bridge dan 50 watt x 4. Kemudian untuk fitur DSP-nya, chip DSP ini juga sudah menggunakan AKM micro device dari Jepang. Nah, kita mau lihat lebih dalam lagi tentang fitur DSP-nya. Ini teman-teman bisa lihat ya, untuk fitur DSP-nya ini, dia sudah bisa mensupport untuk teman-teman yang ingin melakukan setting audio secara profesional, yang lebih bagus lagi ya. Ini juga sudah ada preset untuk equalizer 31 bands, dan teman-teman juga bisa pilih, ini ada banyak preset yang sudah disediakan seperti pop, rock, atau jazz. Kemudian juga sudah ada fitur fader balance, dan juga ini ada fitur phase dan juga gain control untuk front, rear, dan juga subwoofer. Dan ini juga ada fitur crossover untuk kita menentukan high pass atau low pass titik potong dari masing-masing perangkat speaker. Dan juga ini ada fitur time correction untuk teman-teman yang menginginkan membuat time delay posisi speaker yang ada di kiri dan di kanan. Pastinya dengan fitur DSP ini akan membuat pengalaman kita mendengarkan suara di dalam mobil menjadi lebih menyenangkan, dan juga suara yang dihasilkan, reproduksi suaranya juga lebih bagus. Untuk fitur audio, seri HDX ini tidak diragukan lagi, merupakan spek yang tertinggi dan juga sudah memberikan banyak fasilitas untuk kita memberikan settingan audio yang maksimal untuk di kendaraan kita. Dan juga terlebih dari itu, perangkat ini juga sudah mempunyai optical output untuk teman-teman yang lebih profesional ingin menghubungkan dengan sistem DSP yang menggunakan digital audio out ya, bisa menggunakan Toslink atau optical output yang ada di Orca HDX series ini. Oke guys, untuk menyimpulkan video review kita di pada hari ini, overall seri Orca HDX series ini adalah lompatan yang jauh dari seri yang sebelumnya ya. Overall gue suka banget sama speknya yang sekarang sudah meningkat lebih jauh dengan octa-core processor dengan processing power yang lebih powerful di 2,7 GHz dan juga RAM yang lebih besar, sehingga membuat head unit ini lebih kencang dan juga refresh rate-nya lebih responsif. Saat kita sentuh itu berasa banget dia speed-nya itu lebih cepat dan sama sekali nggak nge-lag ya. Bener-bener cepat banget dan terasa seperti kayak smartphone yang udah seri flagship tertinggi. Dan juga untuk dari segi fiturnya juga sudah lengkap banget. Gue juga suka banget sama home UI-nya yang sekarang ada voltage meter, itu bisa membantu kita untuk mengecek setrum yang masuk ke head unit. Dan untuk seri Orca HDX ini juga gue suka banget sama
layarnya yang 2K, ini benar-benar memanjakan mata banget. Dan sekarang sudah ada eye comfort itu bisa membuat kita lebih nyaman saat berkendara di malam hari. Dan paling terakhir, fitur AI ChatGPT ini menurut gua game changer banget ya untuk head unit, karena ini bisa menjadi asisten cerdas yang menemani perjalanan kita. Gimana menurut kalian guys? Apakah HDX series ini worth to buy? Dan apakah head unit ini sudah memberikan semua kebutuhan yang kalian butuhkan di dalam sebuah head unit Android di mobil kalian? Komen di video di bawah ini jika menurut teman-teman head unit Orca HDX series ini adalah termasuk pada head unit wishlist kalian. Dan jika teman-teman ada ide nih, kira-kira apa ya fitur yang dibutuhkan dalam suatu head unit Android, feel free untuk kasih komen di bawah. Oke guys, sekian video review dan unboxing seri Orca HDX series. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa ya, like, subscribe, dan juga share video ini jika bermanfaat. Thank you guys sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan juga panduan buat teman-teman yang sedang ingin melakukan upgrade di mobil kalian. Thank you guys for watching. See you di video kami yang berikutnya.